Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Bapak Irwan selaku instruktur. Selamat malam bagi Bapak Ibu peserta pelatihan Brevet AB angkatan 158 pada malam hari ini. Kita melanjutkan materi mengenai PPHUP dan mohon dimanfaatkan sisa waktunya sebelum kelas berakhir. Dan juga saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah join akan tetapi masih belum absen, monggo segera absen pada kolom chat dengan mengetikkan hadir underscore nama lengkap dari Bapak Ibu sekalian. Serta yang tak lupa lagi saya ingatkan kepada Bapak Ibu untuk selalu on cam serta berada dalam jangkauan kamera selama pelatihan dilaksanakan. Maka dari itu bagi Bapak Ibu yang masih belum on cam, monggo segera di on kan kameranya. Jadi seperti itu. Dan yang terakhir bagi Bapak Ibu yang akun Zoom-nya masih belum di rename, monggo segera di rename sesuai dengan identitas asli dari Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu untuk mempersingkat waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bapak Irwan Setiawan selaku instruktur pada malam hari ini. Monggo Bapak. Baik, terima kasih Mas Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua teman-teman. Kembali ketemu kita dengan materi PPHUP di pertemuan ke-6 ya, kalau saya nggak salah. Ya. Oke, kurang 2 pertemuan. Kita pertemuan berapa sih? 2. Kita pertemuan ke-6 ya, Mas Agung ya? Enggak Bapak, sekarang. Oh, ya, pertemuan ke-6. Oke. Jadi hari ini agenda kita adalah untuk simulasi pengisian SPT tahunan SSS dan 1770. Apakah sudah dicoba dikerjakan? Ada waktu di rumah? Belum. Oke. Sekarang saya tanya, yang sudah mencoba S dan SS siapa? Ada yang sudah nyoba mungkin? Belum ada satupun. Oke, soalnya sudah saya share ya kemarin ya, soalnya dan formnya juga sudah saya share. Saya kasih waktu kurang lebih mungkin 20 menit dikerjakan 2 soal yang S dan SS. Silakan Anda masukkan dari soal ke form SPT-nya. Ya. Di Excel boleh, kalau Anda sudah ngeprint, ya monggo di print out-nya juga boleh. Oke, 20 menit ya, nanti kita bahas teman-teman. Silakan.
Oke, teman-teman, kita bahas dulu yang SS ya. Nanti kita lanjutkan yang S. Waktu kita soalnya terbatas. Oke, di SS ini ada Tuan Budi Santoso, ya, tahun 2019, statusnya, ini tahun pajaknya 2019 maksudnya. Statusnya K0, menikah dengan 0 tanggungan, bekerja sebagai karyawan di PT Jaya Mulia Bersama, dapat bukti potong 1721A1 yang ada di halaman 2 ya, yang ini. Oke. Lalu dia memiliki data harta dan ada data utang. Sekarang pertanyaan saya, di daftar harta ini, mana nanti akan dituliskan di nilai hartanya? Apakah harga perolehan atau nilai saat ini dan apa alasannya? Silakan, ada yang mau berpendapat? Silakan. Mau pakai harga perolehan atau nilai saat ini yang dicantumkan nilainya di SPT tahunan? Ayo. Ayo teman-teman. Tinggal berpendapat aja, yuk. Mas Yogi, kalau Mas Yogi apa pendapatnya Mas Yogi? Ya Pak, Kalau pendapatnya Mas Yogi yang dimasukkan di SPT tahunan, harga perolehan atau nilai saat ini? harga perolehan Pak. Oh ini Pak, ya bentar Pak. Ini tanggal 2019 dimasukkan nilai saat ini Pak. Yang dimasukkan nilai saat ini ya, di SPT tahunannya. Iya Pak. Oke, ada yang beda pendapat dengan Mas Yogi? Mas Yogi, kenapa kok pakai nilai saat ini, kok nggak harga perolehan? Pertama dari tahun, kedua barangnya menyusut Pak. Jadi pakai, Barang. ya, oke. Mas Fahriza, pendapatnya Pak Mas? Harga perolehan, Pak. Kenapa pakai harga perolehan? Karena kan ini hanya dilaporkan, Pak. Ini berdasarkan dari harta yang dia peroleh pada saat dia memenuhi apa? Produktif gitulah, Pak. Bisa. Menurut saya harga perolehan, harga perolehan. Oke, sudah ada dua kubu nih. Ada harga perolehan, ada nilai saat ini. Satu lagi yang mau berpendapat, mau pakai yang mana kira-kira? Dan apa alasannya? Selamat malam, Pak. Oke. Dan Wayan, menurut saya harga perolehan, soalnya kalau pasar itu kan bisa berubah. Sementara harga perolehan itu yang benar-benar kita keluarin gitu, Pak. Nanti kalau mungkin terjual atau harganya benar-benar terrealisasi baru dilaporkan sebesar itu. Oke. Baik, terima kasih Mbak Niwayan Mela. Oke, jawabannya adalah harga perolehan, teman-teman ya. Alasannya tadi sudah disebutkan sama Mbak Mela tadi. Kenapa kok pakai harga perolehan? Karena harga perolehan itu nilainya fix, nggak akan berubah. Ya, kalau nilai saat ini nilainya itu bisa berubah terus. Misal sepeda motor nilainya akan terus turun tiap tahun. Apakah itu berarti nilai harta kita akan terus menyusut? Ya, kalau terus seperti itu berarti nanti dinamikanya luar biasa. Padahal nilai saat ini itu sangat subjektif sekali. Antara saya dengan Anda akan berbeda. Harga motorku saat ini tak delok 30 juta misalkan. Ya, aku lihat-lihat ini harga sepeda motorku 30 juta. Terus Anda berpendapat enggak, 31 juta masih bisa kok ini terjual. Ya, sudah beda.
Kalau kayak gitu dasarnya apa akhirnya? Hanya penilaian subjektif, ya kan? Jadi kita di sini yang kita pakai harga perolehan karena apa? Ada dasar bukti dokumen. Kita kalau beli harga perolehan pasti ada dokumennya kan? Beli motor ada kwitansinya, ada fakturnya dari pabrik. Ya. Beli rumah juga ada akta jual belinya, ada dokumen yang mendasari. Kalau Anda pakai nilai pasar atau nilai saat ini, dasarnya apa? Cuman omongan orang, cuman lihat iklan, apakah itu bisa dijadikan sebagai standar? Nggak bisa kan? Ya, kecuali tabungan. Kalau tabungan harus posisi per 31 Desember tahun itu. Ya, posisi update posisi real di 31 Desember itu berapa? Kalau tabungan uang tunai ya posisi realnya. Tapi kalau harta benda ya, walaupun dia nyusut nilainya tetap dari harga perolehan. Oke, teman-teman ya, berarti total harta yang kita input adalah 1.047.000.000 ya. Anda tuliskan di bagian harta yang paling bawah ya. Di situ kan di paling bawah formulirnya ada harta, ada utang. Nih, yang paling bawah ya. Ada harta, ada utang, nomor 11 dan 12. Anda tulis di nomor 11, 1.047.000.000. Sekarang untuk utangnya. Utangnya pakai nilai apa? Mau dari nilai total pinjaman atau sisa pokok per akhir tahun? Mana yang mau diinput di SPT tahunan? Harusnya sisa pokok, Pak. Kenapa, Mas? Karena kan kalau kita laporin, berarti kan kita harus laporin kewajiban yang sisa kita bayar itu, Pak. Jadi kan sisanya berapa itu yang kita lapor. Jadi kayak nggak mungkin kita ngelaporin kewajiban kita itu sepenuhnya, Pak. Ya, alasannya adalah nilai pinjaman real kita tuh pasti akan berkurang kan setiap tahun, logikanya kan setelah kita cicil dalam tahun berjalan kan pasti berkurang. Nggak mungkin pokoknya tetap aja terus kan. Ya, jadi kalau untuk utang juga adalah posisi akhir, posisi real per akhir tahun sisa pokoknya masih berapa. Itu ya teman-teman ya. Oke, berarti kita pakai sisa pokok totalnya adalah 848 juta. Masukkan di bagian utang yang paling bawah, kolom paling bawah, nomor 12. Oke, sekarang masuk ke bukti potong. Sekarang kita lihat dulu nih di SPT tahunannya. Ya, di SPT tahunan kita cek ini yang diminta dia itu penghasilan bruto atau neto di nomor satunya. Yang diminta adalah penghasilan bruto. Ya, oke. Saya coba minta tolong siapa ini ya? Mbak Novi. Mbak Novi, kalau dari penghasilan bruto yang diinput di nomor berapa dari bukti potongnya, Mbak, di soal itu? Nomor 8, Mbak. Nomor 8 besarnya berapa? 59.900.000. Oke. Dari sini paham ya teman-teman ya, nggak ada masalah ya. Masih bisa diikuti ya. Silakan ditulis sendiri. Saya nggak akan nulis di Excel ini. Anda tulis sendiri di Excel Anda. Oke ya, 59.900. Selanjutnya yang diminta apa itu? Diminta adalah pengurang. Oke. Mbak Novi sekalian pengurangnya berapa? Pengurangnya 3.595.000. Oke, silakan ditulis 3595. Lanjut, yang diminta PTKP, Mbak. PTKP-nya itu 58.500.000. Oke, statusnya K0. Jangan lupa kotaknya diisi angka 0 dulu, baru nanti diisi 58.500. Ya. Lanjut, Mbak. Penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajaknya berapa? Dia enggak kena pajak, Pak, karena
PTKP-nya lebih gede daripada penghasilan netonya. Oke, berarti penghasilan kena pajaknya 0 ya. Ah, iya. Ya, sampai ke bawah pasti 0 semua. Ya. Oke, mudah ya ngisinya Mbak Novi, nggak ada masalah ya? Nggak ada, Pak. Oke, siap menangani SS berarti ya. Berharap aja klien kalian SS semua gitu ya. Oke. Teman-teman ada pertanyaan terkait dengan SS? Izin Pak, bisa diulang Pak. Oke, yang bagian mana yang mau diulang? Yang dari 1.200.000.000 tadi Pak, saya terlambat catat Pak. Oke, dari utangnya yang diambil adalah nilai perolehan, Mbak. Ya. Nilai perolehannya ya, yaitu totalnya kan 15 juta, 32 juta, dan 1 miliar. Ya, di sini soalnya sebentar. Oke, jadi nanti yang ditulis adalah yang harga perolehan, Mbak. Totalnya itu di total yaitu 1.047.000.000. Ya, dimasukkan di kolom harta nomor 11. Oke, sampai situ oke, Mbak? Ya Pak, Ada lagi mau ditanyakan? yang tadi yang pengurangnya tadi dari mana Pak? Pengurangnya dilihat aja di bukti potongnya, Mbak. Di soalnya di bukti potongnya, di situ kan ada nomor 9, nomor 11 yang 3595. Bukti potong yang nomor 11, angka nomor 11 ada jumlah pengurangan, itu masukkan 3595. Yang ngerjain di satu laptop Excel dan buka anunya gantian agak bingung ya akhirnya ya. Nah, ini masih belum apa, masih SS, nanti kalau 1770 malah ribet kalau jadi satu biasanya. Ya makanya sebenarnya disarankan sebenarnya di print kalau 1770. Oke, Mbak Ismiati, ada lagi? Ya Pak, ini sudah lembaran ini tadi saya belum print jadi saya bingung. Ya, nggak apa-apa. Oke, sudah bisa ngikuti ya. Kita lanjut ya. Ya Pak. Oke. Yang lain ada pertanyaan terkait SS dulu. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya ngasih pertanyaan. Pak, mau nanya Cynthia ya nih. Oke. Berarti itu yang nomor 8 sama dengan nomor 1 ya? Yang di SS. Nomor 8. Di formulirnya ya? Ya, B8A1. Saya buka formulirnya dulu. Nomor 8 itu adalah penghasilan bruto pajak final. Ini adalah penghasilan yang dikenakan PPh final, Mbak. Beda ini. Ya, jadi misalkan Anda punya penghasilan dari sewa rumah, ya itu tulis di sini. Yang sifatnya final. Sewa rumah atau ada bunga deposito, Anda boleh masukkan di sini. Atau ada bunga simpanan koperasi, ditaruh di sini. Ya, ini beda antara penghasilan bruto dengan penghasilan yang bersifat final, nomor 1 dan nomor 8. Begitu, Mbak? Berarti yang nomor 1 itu nggak diisi apa gimana, Pak? Yang nomor 1 di formulirnya. Iya, di formulir. Di formulir itu yang A1 itu diisi dari bukti potongnya, Mbak. Oh. Bukti potong di soal. Nih, sebentar. Bukti potong di soalnya ini kan ada penghasilan bruto, nggak diminta di situ kan penghasilan bruto, Mbak, yang di soalnya, yang di formulir Excel-nya, yang nomor 1 kan penghasilan bruto. Ya, kita lihat cari ini di bukti potong, cocokin katanya penghasilan bruto. Oh, di sini kata-kata penghasilan bruto ada di nomor 8. Anda inputlah 59.900. Sesuai di bukti potongnya Anda pindahkan ke form Excel-nya. Gitu. Juga demikian untuk PTKP, untuk pengurang, Anda lihat cocokin kata-katanya dengan bukti potongnya. Mana yang pengurang, mana yang PTKP, Anda tinggal nyalin saja. Oke, siap, Pak. Terima kasih, Ya. Pak. Pertanyaan lain sebelum saya lanjutkan pertanyaan lain.
Bentar ya teman-teman ya, ada sponsor. Sebentar. Oke, teman-teman, ada pertanyaan? Oke, kalau enggak saya tanya ya. Teman-teman, dari soal yang kita lihat di sini, apakah ada anomali yang kelihatannya something aneh gitu? Apa kira-kira? Ngelihat anomali apa, atau ada hal-hal yang mungkin di luar nalar kita, atau mungkin aneh? Ada yang bisa menemukan? Saya punya rumah seharga 1 M. Ya, Mas Riza, bisa lebih keras? Bisa beli rumah senilai 1 M, Pak. Emang kenapa, Mas? Beli rumah 1 M? Dengan penghasilannya dia kan sudah cukup kabur. Ya, Mm-mm. 50.900.000 Mm-mm. di luar. Nah, seandainya dia untuk mencicil KPR pun gajinya pun akan habis dengan akan cukup untuk beli rumah senilai itu. Oke. Berarti indikasinya apa itu, Mas? Logikanya apa berarti? Ada indikasi apa? Mungkin bisa menang undian kan, Pak? Selain itu? Atau mungkin ada yang tidak dilaporkan kali ya. Apanya yang tidak dilaporkan? Hasilnya. Ya, terima kasih Mas Riza. Sudah terjawab ya teman-teman ya. Di situ ada anomali bahwa penghasilannya hanya sekitar 60 juta setahun, berarti per bulan 5 juta. Ya, 5 juta dia sudah menikah, belum ada tanggungan. Apakah dia nggak punya biaya hidup, atau dia nggak butuh biaya transport ke kantor, nggak butuh untuk bayar listrik dan sebagainya, kok masih bisa punya rumah dan nyicil KPR dengan harga sedemikian hingga? Rumah 1 M itu cicilannya kalau 15 tahun aja sudah berapa? Mungkin 10 jutaan ya. Mungkin 8-10 juta mungkin. Ya. Dari situ kita bisa mulai mikir nih. Ya. Ini jangan-jangan orang ini ada penghasilan yang tidak dilaporkan. Ya. Atau ada indikasi lain, tapi jelas-jelas di sini dia ada dapatnya rumah dari KPR, bukan warisan, bukan hibah. Di situ kan ada jelas-jelas KPR, ada utang dari bank kan? Keterangannya KPR. Ya, berarti dia dapatnya ini nyicil, bukan dapat warisan, bukan hibah. Kalau hibah oke lah, masuk akal mungkin ya, dapat orang tua keluarga kaya dihibahkan ke dia. Tapi di sini dia ngeklaim ada utang, ada KPR, berarti dia nyicil sendiri, beli sendiri. Ya, berarti indikasinya ada penghasilan yang belum dilapor. Nah, ini yang seperti inilah yang rawan akan dipanggil biasanya untuk diklarifikasikan. Mas, ini kok ada harta sedemikian dengan penghasilan sedemikian. Apakah ada usaha yang belum dilaporkan? Ya, gitu. Itu biasanya gitu ya. Jadi, ada pertanyaan dengan statement saya? Loh, Pak, kalau gitu biar aman, rumahnya nggak usah saya cantumkan aja ya, Pak. Saya sudah pernah jelaskan, bisakah pakai cara ini? Rumahnya nggak usah saya cantumkan, Pak. KPR-nya juga nggak usah saya cantumkan, Pak. Sudah aman kan? Berarti saya cuma ngelaporin harta saya cuma tabungan, cuma motor.
Logis kan Pak, dengan gaji segitu saya punya tabungan segitu sama motor. Logis. Ya. Apakah bisa seperti itu? Ayo, yang ingat pernah saya ceritain, bisa nggak pakai cara itu? Tidak bisa, Pak. Ya, kenapa? Dengan Mbak Ika. Ika, kenapa Mbak nggak bisa? Karena saat jual beli, kalau kita menggunakan notaris juga, notaris wajib lapor, Pak. Ya. Oke. Bank pun juga sekarang kalau ada transaksi dengan nasabah, dia akan minta NPWP kan? Ya, minta NPWP otomatis kan pasti ketarik-tariknya ya Ditjen Pajak juga gitu kan? Ya. Mau disembunyiin model kayak gimana lagi gitu. Berarti dari sini buat pembelajaran kita ya, teman-teman melapor ini ya udah lapor memang apa adanya. Berarti dalam hal ini indikasinya dia memang ada penghasilan belum dilapor, ada usaha, mungkin dia punya usaha di luar pekerjaannya. Ya, yang omsetnya cukup besar dan tidak dilaporkan dan belum dibayarkan pajaknya. Ya, itu bisa dikejar. Atau misalkan dia ngeles nih wajib pajak. Pak, saya dibantu orang tua saya nyicilnya. Bisa nggak kayak gitu? Pak, saya dibantu orang tua saya kok nyicilnya. Ya, bisa aja beralasan seperti itu. Kalau saya jadi AR, ya saya tanya, orang tuanya mana? Kerjaannya apa, Pak? NPP-nya berapa? Coba saya cek. Orang tuanya kok bisa bantu sampai bisa bantu nyicil anaknya, nyicil segitu banyaknya, berarti kan orang tua punya usaha. Berarti pekerjaannya oke. Saya cek dong Pak, NPWP-nya selama ini sudah bayar pajak belum orang tuanya? Usahanya sudah dibayar belum tuh pajaknya orang tuanya? Ya. Jadi semua jawaban Anda bisa dibalikkan kembali kepada Anda nanti. Jadi lebih baik jujur aja lah sudah. Ya, nanti akan dicek itu. Jadi ya enak lah kalau misalkan kita jujur kan enak ya, kita tenang. Kalau ada usaha ya sudah dibayarkan pajaknya, hartanya silakan dibeli dari hasil usaha yang sudah dilaporkan kan tenang gitu. Sudah nggak akan selama linier atau selama masuk akal logis antara penghasilan dan harta Anda nggak akan ada apa-apa kok. Gitu ya teman-teman ya. Kalau nggak ada pertanyaan saya lanjut ke tes. Boleh tanya? Boleh, silakan. Kalau memang benar, kalau misalnya benar memang dibelikan oleh orang tuanya tanpa nyicil misalnya, kan tetap harus dilaporkan walaupun harganya 1 M misalnya. Itu kan dibelikan orang tua ya Mas? Iya. Dibelikan berarti hibah ya? Dilaporkan aja ya. Tapi ya. Apakah harus ditulis hibah seperti itu? Iya. Nanti kita belajar itu di S atau 1770 Mas untuk hibah. Itu ada pelaporannya sendiri di SPT tahunan, ada akunnya, ada kolomnya sendiri. Untuk hibah itu ada. Berarti untuk Budi Santoso ini dia harus pindah form. Iya. Kalau ada yang semacam hibah dan hartanya itu lebih, ini sebenarnya dia pun sebenarnya nggak boleh pakai SS sebenarnya karena hartanya kan cukup besar ya. Sebenarnya dia harusnya sudah pakai 1770 S minimal karena di S itu ada rincian hartanya apa saja harusnya. Ya, tapi karena ini dia masih memenuhi syarat untuk penghasilannya di bawah 60 juta, dia diizinkan pakai SS walaupun hartanya besar. Tapi kalau dia mau rapi, kalau dia mau tertib laporannya harusnya dia pakai S walaupun dia masih di atas masih di bawah 60 juta brutonya harusnya. Supaya di situ bisa dirinci. Ya. Termasuk kalau ada hibah juga minimal pakai S. Di situ ada kolom untuk hibah. Ya. Tapi kalau hibah juga sekali lagi kita harus ngecek nih, oh orang tuanya bisa ngasih hibah berarti orang tuanya oke nih, punya penghasilan lumayan gede kan, bisa ngasih hibah rumah 1 miliar ke anaknya. Itu nanti juga akan dicek, akan dirunut. Ya, sekali lagi itu saya kasih tahu Anda bahwa segala macam jawaban Anda, klarifikasi Anda harus bisa mempertanggungjawabkan dokumennya, ya, itu dipersiapkan. Itu Mas. Kan kalau diberikan biasanya kan nggak ada dokumen. Anggap aja kamu yang Mas, hibah itu kalau mau Anda bebas pajak, Anda harus ada akta hibah dari notaris. Saya sudah pernah bilang, harus ada akta hibah dari notaris kalau memang dibelikan orang tuanya.
Ada, enggak, kan terkadang dalam praktek orang tua kan kadang begitu, suka kamu beli aja tapi saya belikan. Ya berarti itu hibah, Mas. Kalau itu nggak ada bukti akte hibahnya, maka itu bisa ditarik sebagai penghasilan. Karena namanya anaknya kan pasti. Nama anaknya atau Ya. nama orang tuanya, Mas? Nama anaknya. Nama anaknya. Berarti dia harus bisa buktikan, oh, ini yang belikan siapa? Orang tuanya. Tetap nanti akan dicek. Masuk ke harta anaknya. Lah anaknya pasti diminta klarifikasi. Anda bisa beli dari mana? Kalau dia bilang dari orang tuanya, ya nanti kita akan runut lagi sama orang tuanya. Itu orang tuanya layak nggak? Maksudnya perpajakannya oke, beres nggak ini bisa beliin anaknya. Tapi kalau hibah itu kan anaknya nanti nggak ini, maksudnya nggak ada unsur penghasilannya gitu ya, karena dia dapat hibah itu harus ada akte hibah notaris. Tapi kalau nggak ada akte hibah notaris, berarti dianggap penghasilan, bisa nanti dikenakan pajak di anaknya. Ya. Pak, mau nanya. Ya. Pak, kalau misalnya contohnya nih, kita dapat hibah dari orang tua, tapi nggak pakai notaris, kalau misalnya pakai surat gitu, tanda tangan di atas materai, Nggak bisa, nggak harus boleh. pakai Harus notaris. akta notaris. Tertulis secara de facto-nya adalah akta notaris. Baru bisa diakui sebagai hibah, dan itu bukan objek. Kalau hanya di bawah tangan, nggak bisa diakui. Masih, Ya. Pak. Ya, bikin akte notaris hibah nggak mahal kok ya tarifnya. Mau dapat harta 1 M, masa anaknya bikin akte notaris dia nggak mau. Ya, kalau dia pakai enaknya kalau dia pakai hibah, pakai akta notaris hibah, maka nanti pengalihannya bisa free. Ya. Karena dia bisa buktikan secara hukum ini, Pak, saya dikasih hibah, berarti nanti pengalihan dari nama orang tua ke nama anaknya misal itu nanti bisa bebas, langsung jadi nama anaknya, nggak bayar PPh final penjual. Ya. Oke, kalau nggak ada saya lanjut ke S. Sudah cukup untuk SS ya. Nanti kita lanjutkan lagi terkait harta dan sebagainya, nanti masih bisa ditanyakan. Oke, teman-teman, untuk S saya kasih waktu 15-20 menit, silakan dikerjakan. Kita bahas lagi nanti.
Oke, teman-teman, kita bahas dulu ya, seadanya dulu aja. Ada kesulitan apa dalam misi ini? Nggak ada ya? Oke, untuk harta, ini yang saya screen share soal ya, sudah ya. Oke, jadi di sini hartanya sama ya, ada harga perolehan dan nilai saat ini, Anda tinggal jumlah, Anda salin, taruh di lampiran paling belakang. Ya, saya share formulirnya. Di share di lampiran 2. Ya, di lampiran 2 yang paling bawah, bagian B, harta pada akhir tahun. Silakan tinggal disalin saja ya, nggak ada masalah ya. Untuk utang juga demikian, langsung saja ditulis di bagian bawah, begitu juga dengan anggota keluarga. Anggota keluarga di sini yang diinput adalah yang ditanggung, ya teman-teman ya. Jadi diri saya sebagai yang punya NPWP itu tidak usah ditulis. Jadi di sini adalah data keluarganya saja yang ditanggung, yang diinput. Ini seringkali yang kadang masih salah pengisiannya. Ya. Jadi yang ditanggung saja. Oke. Ada yang berani untuk saya tanya-tanya satu orang? 5 poin terkait soal ini. Silakan. Pertanyaannya sama kayak kemarin lah, dalam bulan-bulan itu aja gitu. Ayo, ada yang mau? Coba. Saya coba, Pak. Ya, Mas Steven. Mas Steven di sini istrinya bekerja di berapa perusahaan? 1, Pak. Oke, berarti dia masuk kemana, Mas? Untuk input Dia masuknya ke lampiran 2, Pak. Ke lampiran 2. Di bagian apa, Mas? Bagian yang 1.13, Pak. Yang penghasilan istri dari satu pemberi kerja. Oke, kenapa Mas masuk ke sini? Kok nggak masuk ke Indo? Karena istri dia itu, Pak, NPWP-nya sendiri, Pak. Dia pisah sama suaminya. NPWP-nya sendiri? Iya. Masa NPWP-nya sendiri? Cuman dia di sana PTKP-nya 54 juta, Pak. Mas Steven, ya di sini kan tadi bilang penghasilan istri dari satu pemberi kerja masuk ke lampiran berapa? 2, Pak. Masuk ke lampiran 2. Syaratnya istri supaya bisa masuk lampiran 2 ini apa? Atau dianggap final syaratnya apa, Mas? Oh, kalau final itu berarti dia pemberi satu kerja dan MPP ikut suami, Pak. Oke, di sini MPP ikut suami nggak, Mas? Harusnya ikut sih, Pak, soalnya K0, tapi dia nggak ada tanggungannya. Mas tahu dari mana dia ikut suami? Selain dari PTKP, dilihatnya di mana, Mas? Di soal. Apa yang mengindikasikan bahwa si istri dia ikut suami di soal? Apa kira-kira? Oke, saya ganti pertanyaannya. Mas, kalau gitu yang istri yang bekerja di lebih dari satu pemberi kerja, dia taruh di mana penghasilannya? Itu di Indo, Pak. Kenapa masuk di Indo? Karena dia bersifat tidak final. Terus bukti potongnya? Dianggap Potong final nggak? Bukti potong yang dari istri yang bisa jadi kredit pajak nggak? Bisa, Pak. Jadi kalau penghasilannya ditaruh di Indo gabung dengan suami, bukti potong istri bisa dijadikan kredit pajak ya, Mas ya? Iya. Betul? Betul, Mas? Setahu saya bisa sih, Pak. Ya, oke. Kalau dari satu pemberi kerja, bukti potongnya istri dianggap final. Dianggap final. Ya. Oke. Sudah cukup 5 poin. Ya. Sekarang teman-teman
Yang mengindikasikan bahwa si istri di sini ikut suami apa? Ada yang bisa dari soalnya? NPWP Pak. Ya, dengan Mas Riza. NPWP-nya kenapa Mas? NPWP-nya sama Pak. NPWP-nya sama. Ya. Itu indikasi yang paling mudah untuk dilihat. Bahwa istri menggunakan NPWP yang sama persis dengan suami. Berarti dia ikut suami NPWP-nya, teman-teman. Atau dia biasanya si istri 00. Ya oke lah, kalau sebenarnya sih nggak boleh. Kalau 00 ikut suami itu sisi 00. Harusnya dia ngasihkan fotokopi NPWP suami ke bagian HRD-nya supaya diinputnya NPWP suaminya. Ya, jadi bukti potongnya pakai NPWP suaminya. Itu indikasi kalau dia NPWP-nya ikut suami. Gitu ya teman-teman ya. Bisa dipahami ya di soal ini. Oke. Sekarang dari penghasilannya Tuan Roni Sianturi, ada yang bisa membantu saya? Satu bukti potong ini diinput di mana aja? Satu orang? Larinya kemana? Yang Pak Roni aja. Gimana? Ada yang mau bantu saya? Kayak sama kayak isi SS tadi loh. Yang ini dimasukkan sini, ini dimasukkan sini. Gitu. Mau coba jawab, Pak. Oke, dengan Baik. dengan Mbak Mela ya. Oke, silakan Mbak. Ya. Baik, pakai ini. Jadi penghasilan neto itu diambil dari bukti potong nomor 12. 148.550. Penghasilan itu diambil dari nomor 12. Oke, lanjut. Lalu Teman-teman yang lain sebentar, teman-teman yang lain ngikutin ya, yang disebutin sama Mbak Mela ya. Oke. Jadi penghasilan itu yang nomor 1 dari nomor 12, 148.550. Oke, lanjut Mbak. lanjut ke nomor 7. Penghasilan tidak kena pajak K1. Penghasilan tidak kena pajaknya K1. 63 juta ya. 3 juta diambil dari nomor 15. Diambil dari nomor 15. Lanjut, yang lain. Lanjut, penghasilan kena pajaknya 85.550. Lalu PPh terutangnya 7832.500. Diambil dari nomor berapa, Mbak? Nomor 19. 19.120 gitu, Pak. Sebentar. Ya, gimana? Mbak, silakan lanjut. Tadi sudah sampai di PPh terutang diambil dari soal nomor? Poin nomor 19 itu, Pak. Nomor 19, oke. 7832.500 ya? Ya, betul, Pak. Lanjut. Lanjut, saya sampai situ aja sih, Pak. Terus PPh yang harus dibayar. Yang dipotong, dipungut ada nggak? Yang nomor 12 di formnya, di soalnya? Yang nomor 12 itu kan beda yang dipotong atau dipungut pihak lain kayaknya nggak ada ya Pak, karena kan istrinya final. Oke, nggak ada. Outputnya suami ada nggak? Outputnya suami. Yang output itu pasal berapa aja sih Mbak? Boleh tahu? Pasal 23, 21, 42, 42 masuk? 42 masuk sebagai output yang bisa dikreditkan?
Enggak, 42 itu final, 4 ayat 2. Oh iya, iya. Ya. Hanya 21, 22, 23, 24. Enak ingatnya gitu ya teman-teman ya. Output yang bisa dikreditkan adalah 21, 22, 23, 24. Oke, sekarang coba. Itu kan bukti potong suami, Mbak. Iya, Pak. Itu PPh pasal berapa? 21. 21. Berarti memenuhi syarat output enggak untuk dikreditkan? Oh iya, itu maksud saya bukan yang PPh dibayar sendiri. Oh itu nanti pengurangannya ya Pak. Biasanya Kan yang ya gini, kan output itu kan dipotong pihak lain kan. PPh 21 bukti potong ini kan dipotong perusahaan kan, Mbak? Bukannya kita si Pak Roni Santurinya bayar pajak sendiri kan? Iya enggak? Ya, karena dipotong pihak lain namanya output, maka kan dia kalau bisa di biasanya di SPT online kan tinggal masukin nomor potongnya terus nihil gitu loh Pak. Sekarang manual ya. Jadi berpikirannya adalah kita ngisi manual. Kalau ngisi online beda lagi ceritanya. Ya. Jadi nomor 12 diambil dari nomor 20. Dari nomor 20. Ya, yang telah dipotong dan dilunasi sama 7832.500. Jadi karena PPh terutangnya sama dengan PPh outputnya, maka dia nihil. Begitu ya Mbak ya. Jadi tidak ada angsuran yang soal yang bentar, formulirnya. Ya. Di soal nomor 12 itu kan diisi yang sudah dipotong. Nah, di mana jumlah PPh terutang yang nomor 11 dan nomor yang saya kuning-kuning ya. Di nomor 11 dan nomor 12 itu kan sama ya teman-teman ya. Maka dia sampai bawah ya nihil. Dia kan nggak ada angsuran pasal 25 karena dia kan cuma pegawai. Kalau pegawai kan cuma dipotong PPh 21, dipotong bulanan dari gajinya, dapatlah dia bukti potong, nggak ada namanya angsuran 25. Maka kosong semua. Ya. Sampai bawah kosong semua. Begitu ya, teman-teman ya. Bisa dipahami? Sampai sini? Oke. Ada lagi yang perlu diisi, Mbak Wayan, selain halaman induknya, kira-kira lampiran mana lagi yang perlu diisi terkait dengan bukti potong suami? Selain harta dan kewajiban itu ya Pak? Selain itu. Selain itu. Di lampiran 1. Di bagian C. Ya. Jadi bukti potong yang sudah dipotong pihak lain itu harus diinput juga di bagian C. Jadi sebenarnya alurnya kalau ngisi SPT tahunan itu sebenarnya kalau kalian ngisi online itu pasti diarahkan dari paling belakang dulu ngisi harta, ya, ngisi kewajiban, ngisi daftar keluarga, ngisi daftar bukti potong dulu lah. Daftar bukti potong nanti otomatis ketarik ke induk. Gitu teman-teman. Tapi di sini kan kita ngisinya berantakan nih ininya alurnya. Tapi kalau di online enak dia sudah diarahkan mana dulu yang harus dikerjakan. Ya, di bagian C ini diisi data bukti potongnya suami. Ya, ini data bukti potong yang bisa jadi kredit pajak. Nanti dia ketarik di nomor 12. Jadi kredit pajak outputnya. Ya, jadi Anda tulis ini nama pemotongnya, nama perusahaannya. Siapa di sini? Perusahaannya adalah PT Jaya Mulia Bersama. Ya. NPWP-PT-nya juga Anda tulis ya. Di C nomor 1, bagian C nomor 1 ya, nama pemotong PT Jaya Mulia Bersama, NPWP pemotongnya Anda tulis di situ, nomor bukti potong yang paling atas ada di soal, silakan ditulis. Tanggalnya juga ada, jenis pajaknya 21. Jumlah PP yang dipotong dipungut 7832.500. Ya. Jadi nanti di total ketariklah di induk nomor 12. Bisa dipahami teman-teman? Untuk yang bukti potong suami sudah selesai? Bingungnya di mana? Enaknya kalau kita punya bukti potong ini ya, kita tinggal nyalin-nyalin aja angka-angkanya enak. Oh, ke sini. Tapi kalau Anda nggak punya bukti potong, bayangkan Anda mau ngisi nomor bukti potong pakai nomor berapa? Tanggal berapa dipotongnya? Jumlah yang dipotong berapa? Penghasilan itunya berapa? Tahukah Anda? Nggak tahu kan? Ya. Jadi kalau Anda nggak ada bukti potong, Anda datang ke kantor pajak, petugasnya ya cuma menghela nafas, Pak, lalu kami bantunya gimana? Nginputnya gimana? Gitu. Ya walaupun nanti bisa pakai cara lain, pakai cara itu, cuman
sebisa mungkin ada bukti potong. Ya, Anda minta ke perusahaan. Oke, sudah ya teman-teman ya. Sekarang kita beralih ke bukti potong istri. Oke, ada yang bisa bantu saya? Satu orang, di-input di mana saja? Ayo, ada bisa satu orang yang bisa bantu saya? Istrinya, bukti potong istrinya di-input di mana? Ayo, mudah ini. Kalian ini bisa, tapi kalian ini ragu-ragu itu loh. Tadi bukannya Mas Steven sudah ya? Masih tahu ya? Di-input di mana ya? Ya nggak sih? Mas Steven tadi sudah ngomong kan ya, di-input di mana? Pak. Nah, iya, teman-teman tinggal ngulang aja, ragu amat gitu. Ini poin gratis loh ini. Sudah seperti awal, sekarang tinggal penegasannya. Ayo, siapa yang berani? Ya, Pak. Ya, siapa? Vincentia. Ya, di mana Mbak? Di lampiran 2, Pak. Bagian A nomor 13. Lampiran 2, bagian A, nomor 13. Di penghasilan istri dari satu pemberi kerja ya. Di inputnya berapa Mbak untuk penghasilan brutonya? Brutonya Di bukti potongnya ada kata-kata bruto di mana? Berapa angkanya? di nomor 8, 58.200. Oke, lalu PP yang dipotong berapa? Yang dipotong 25.750. Oke, berarti yang di DPP-nya Anda tulis penghasilan brutonya tadi yang nomor 8. Lalu di PPH terutangnya Anda tulis 25.750. Begitu teman-teman ya, cuma ngisi satu baris saja. Enaknya kalau NBP istri ikut suami kayak gini, cuman nginput di lampiran 2 saja, satu baris tok. Tapi kalau dia lebih dari satu pemberi kerja, dia nggak bisa nulis di sini. Dia semuanya masuk ke induk penghasilannya, lalu bukti potongnya masuk ke lampiran 1 yang tadi di daftar bukti potong. Ya, jadi yang daftar bukti potong tadi, yang ini, yang bagian C ini ada yang punyanya suami dan ada 2 punya istri. Jadi ada 3 bukti potong yang diinput di bagian C dan semuanya nanti ketarik di induk sebagai kredit pajak nomor 12. Bisa dipahami, teman-teman? Bisa jadi pengurang. Ya. Jadi penghasilan itunya nanti, penghasilan itu dalam negeri dari pusat pekerjaan ini adalah dari istri, 2 penghasilan istri plus 1 suami. Ya, ada 3 penghasilan di situ. Nah, nanti bisa dijadikan kredit untuk yang 3 bukti potong, 2 dari istri, 1 sama suami, tapi harus didata dulu di lampiran 1 bagian C. Bisa dipahami, teman-teman? Ada pertanyaan untuk S sebelum kita lanjut yang 1770? Kita agak ngebut sedikit. Kalau masih ada pertanyaan, nggak apa-apa. Ayo. Maaf, tadi daftar pemotong itu nama pemotong ditulis atas Nama pemotongnya pakai PT-nya, perusahaannya, Mas, bukan bendaharanya ya. Termasuk NPWP-nya juga. Iya, adalah NBP perusahaannya. Sekali lagi kadang ada salah di bukti potong itu kan ada nama bendahara ya di bagian bawah ya teman-teman ya. Nama bendaharanya siapa, pemotongnya siapa, biasanya sih direktur. Ini yang diinput itu salah. Yang diinput adalah nama perusahaannya, NPWP perusahaannya yang diinput di daftar bukti potong bagian C. Oke, ada lagi? Pak Sintialiani, tadi yang apa kok bisa 3 ya yang diinput? Satunya dari mana? Itu kalau kasus berbeda, Mbak. Oh, oke Pak. Kalau penghasilan istrinya lebih dari 1, berarti kan di daftar bukti potong ada 3. Semuanya bisa jadi kredit pajak, dipotongnya maksud saya gitu, Mbak.
Ya Pak. Ya. Terima kasih Pak. Pak, saya mau memastikan Pak Vincentia. Ya. Yang berarti kalau misalnya penghasilannya digabung sama istri itu di bagian induk itu netonya sudah dijumlahin langsung gitu ya Pak? Ya. Sama punyanya istri. Bentar. Iya, sudah dijumlahkan, Mbak. Oh, jadi jumlahin sendiri terus input pokoknya totalnya dari 3 gitu ya? Ya. Ya, kasih Pak. Tapi nanti ada ini ya, ada perhitungan tersendiri memilih terpisah. Tapi kalau saran saya teman-teman ya, kalau ada gabungan istri seperti itu jangan pakai S ya, ribet, pakai 1770. Ya, sekali lagi, kalau ada gabungan seperti itu, nanti larinya ke 1770 karena ada perhitungan memilih terpisah. Ya, kalau bisa sih, kalau bisa. Kalau bisa, tapi kalau hanya tapi kalau nilainya nggak terlalu besar ya. Tapi kalau saran saya pokoknya kalau ada gabungan gitu, istri masuk ke induk suami, saran saya pakai 1770 aja. Yang paling kompleks aja. Jadi di situ jelas nanti. Karena di situ nanti ada pemisahnya. Penghasilannya dari siapa, penghasilan dari mana, itu ada pemisahnya di kolomnya. Kalau di sini kan nggak ada nih. Jadi langsung ujuk-ujuk digabung langsung semua di penghasilan itu di halaman depan. Nah, itu kan nggak ada pemisahnya, mana yang dari perusahaan istri, mana dari perusahaan suami, nggak ada. Kalau di 1770 aja. Itu enak, bisa kelihatan. Ya. Oke, yang lain? Sudah cukup? Untuk S, sudah paham? Bisa kita beralih? Mau memastikan aja yang lampiran 1 yang bagian C itu berarti yang untuk soal ini ditulis untuk yang apa? Ditulis yang dari suaminya aja ya? Ya, dari suami aja. Kenapa istri nggak ditulis di sini, Mbak Cynthia? Karena dia sudah tertulis di lampiran 2, final. Di lampiran 2, final. Karena dia final, maka dia nggak bisa jadi kredit pajak. Yang ditulis di bagian C hanya yang jadi kredit pajak saja. Oke, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi? Kalau nggak ada, silakan dikerjakan 1770. 15 menit. 1770, 15 menit. Mana kelar ya. Ya sekelarnya aja lah. Ya. Besok kita bahas terakhir untuk 1770 kita selesaikan, lalu lusa kita kuis. Ya teman-teman ya. Kuisnya nggak ngisi SPT tahunan kok. Teori sama ngitung-ngitung dikit aja. Refresh aja. Nah, jadi nanti sepertinya nggak ada Zoom ya, jadi kuis aja. Jadi waktu untuk Zoom diganti dengan kuis. Nanti teknisnya besok aja.
Oke, teman-teman, kita mulai dari yang sederhana dulu ya. Kita bahas pelan-pelan aja sambil diikuti. Ingat ya teman-teman ya, kalau kita sudah menginjak 17-70, saya ingatkan sekali lagi, tolong diperhatikan benar-benar dia larinya kemana, dan kenapa harus dimasukkan di situ, Anda harus paham, supaya ujian kalian bisa. Ya, jadi Anda tahu alasannya kenapa dimasukkan di sini, kenapa dimasukkan di sini. Ya. Oke, pertama ke data keluarga. Apakah PTKP-nya Tuan Andrian? Silakan salah satu. Di SPT-nya Tuan Andrian, apakah PTKP-nya? Cynthia Liani, Pak. Oke. KI 2. Yakin? Iya, KI 2. Kenapa KI 2? Kan dia sudah kawin, terus istrinya itu ada usaha sama jadi pegawai, terus ada anak kandung 1, terus mertua 1 yang tidak bekerja. Ya, Mbak, syaratnya KI 2 apa Mbak, bisa diulang? Istri bekerja di lebih satu pemberi kerja. Istri memiliki usaha atau wira swasta yang tidak ada hubungannya dengan usaha suami. Istri bekerja di bukan pemotong. NPWP-nya harus gimana? NPWP-nya istri harus gimana? Gabung ya? Harus jadi satu apa pisah, Mbak? Yang bisa dijadikan satu di SPT, dapat KI itu kalau NPWP-nya gabung atau pisah, Mbak Cynthia? Gabung, Pak, gabung. Ya, ini pisah nggak ini NPWP-nya? Oh ya, bisa, Pak. Masih bisa KI? Enggak, K2. Di suaminya K2. Kalau di istrinya apa, Mbak? TK0. TK0. Ada yang masih belum paham? Bisa diterima. Di suaminya, PTKP-nya adalah K2. Di SPT istrinya, PTKP-nya adalah TK0. Harus TK0 dan selalu TK0. Saya tekankan, NPWP istri, kalau dia punya NPWP sendiri, maka PTKP-nya harus TK0. Ya. Oke, lanjut. Sekarang ke B sudah ya, data keluarga nanti silakan diisikan di halaman paling, oh ya, saya jelaskan nanti kalau mau jawab, cara bacanya SPT gini ya teman-teman ya. Jadi halaman yang sheet 17705 bacanya halaman induk, gitu aja. Nggak usah halaman sheet yang 1770, ribet, bilang aja induk. Ya, Pak, halaman induk, misalkan mau jawab itu. Lalu yang sini, yang sheet berikutnya itu bacanya adalah halaman 1, lampiran 1, halaman 1. Ya, lampiran 1, halaman 1. Misalkan bagian A, bagian B, bagian C, gitu. Bacanya gitu ya, lampiran 1. Jadi I besar itu lampiran. Lampiran 1 halaman. Berikutnya juga lampiran 1 halaman 2. Bagian B, bagian C dan seterusnya. Berikutnya lampiran 2. Berikutnya lampiran 3. Bacanya gitu ya. Jadi kalau misalnya saya tanya, oh transaksi ini masuk ke lampiran mana? Anda jawabnya, Pak, lampiran 1 halaman 1 bagian apa? Pak, masuk ke lampiran 2. Pak, masuk ke lampiran 3. Gitu jawabnya ya. Oke, bisa dipahami? Jadi nanti kita biar enak gitu ya. Oke, sekarang ke bagian C. Oh sorry, ke data keluarga ya. Data keluarga kita masukkan di lampiran 4 di bagian keluarga yang ditanggung saja. Di sini yang ditanggung pertama adalah anak kandung dan yang kedua mertua ya, teman-teman ya. Setuju ya? Anak kandung dan mertua. Istri tidak ditanggung, sudah punya PP sendiri. Lalu adik kandung nggak bisa karena sejajar, nyamping, tidak garis keturunan lurus. Oke, PTKP untuk data keluarga sudah, masukkan bagian C. Lalu sekarang yang soal C, penghasilan tahun 2018. Gaji bersih sebagai Direktur PT Sukses Terus sebesar 544.400.000.
Ada uraiannya, bruto, neto, dan PPh terutang. Ada yang mau mencoba dimasukkan di mana? Di lampiran mana kira-kira? Jadi si Tuan Andrian selain sebagai direktur, dia juga punya usaha. Jadi notaris iya, jadi direktur PT iya, punya usaha juga. Karena yang saya tanyakan dari hasil jadi direktur, kan dapat gaji itu, diinput di mana? Lampiran berapa? Coba jawab Pak ya. Ya, silakan Mas. Lampiran 1 halaman 2 Pak. Lampiran 1 halaman 2, bagian apa Mas? Bagian C Pak. Bagian C. Oke, diinputnya gimana caranya Mas? Berarti di inputnya itu nama dan pemberi kerja itu berarti nama PT-nya. PT Sukses Terus. Oke, saya langsung tulis ya, PT Sukses Terus, lalu NPWP-nya? NPWP-nya itu berarti nggak ada ya di soal ya? Nggak ada, Pak. Nggak Oke, ada. sementara NPWP-nya saya tulis NPWP gitu aja, nanti silakan diisi sendiri. Oke, lanjut. Setelah itu? Penghasilan brutonya itu berarti 564.300. 564.300. 564.300.000. Bentar, 564 ya soalnya. Bukan 554 ya? Kalau 554 itu netonya, Pak. Oh iya, oke. 564.300. Oke, kita input di sini ya. 564.300. Lanjut, Mas. Terus pengurangnya? Pengurangnya kalau secara hitung manual berarti pengurangnya itu 9.900.000, Pak. 9.900.000. Oke, maka didapat penghasilan itunya 554.400. Oke, apakah cukup diinput di sini saja, Mas? Enggak, Pak. Setelah itu? Nanti dimasukin ke bagian induk. Bagian induk di bagian mana? Bagian yang itu, Pak, bagian penghasilan neto yang nomor 2. Hubungan dengan pekerjaan ya. Ya. Inputnya berapa? Itu inputnya berarti netonya apa brutonya yang diminta? Netonya, Pak. Berarti berapa? 554.400. Oke. Kalau dia online ini otomatis ngisi sendiri ya teman-teman. Kalau Anda ngisi lampiran 1 halaman 2 ini otomatis ketarik di induk dia. Ya, tapi karena manual ya harus kita manual. Oke, sampai di sini saja. Cukup, Mas? Cukup ya? Oke. Terima kasih, Mas Steven. Yang lainnya bisa dipahami masuknya di sini? Teman-teman bisa ikuti ya. Silakan langsung ditulis ya teman-teman ya. Oke. Lanjut sekarang nomor 2, penghasilan dari pekerjaan bebas. Ada yang mau coba? Masuk di lampiran mana? Saya boleh coba? Boleh, silakan. Dengan Vincentia. Dia Ya. di lampiran 1 halaman 2. Yang bagian B, Pak, untuk dari usaha dan atau pekerjaan bebas. Iya. Yang nomor berapa?
Nomor 4. Nomor 4. Oke, peredaran usahanya berapa? 324 juta. 324 juta. Normanya berapa? 51%. 51%. Penghasilan netonya berapa? 165.240.000. Oke, yang lainnya hitungannya apakah sudah betul? Kalau nggak ada komentar, saya anggap betul. Ya, hitungannya. Oke. Setelah ini cukup di sini, Mbak? Nanti masuk ke induk sih, Pak. Di mana? Di bagian penghasilan itu yang nomor 1. Oke, berapa? Tapi nanti mesti ditambahin sama yang usaha. Enggak apa-apa, Usahanya enggak apa-apa, enggak apa-apa. Oh. Ini kita input dulu aja, karena kita manual. 65.240. Oke, sementara begini ya. Iya. Jadi di sini masuk ke lampiran 1 halaman 2, yang bagian B, pekerjaan bebas, peredaran usahanya 324 juta, normanya 51%, penghasilan itunya 165.240. Dan ditarik juga ke induk di nomor 1 dari usaha atau pekerjaan bebas 165.240 juga. Yang lainnya bisa ngikutin? Oke, bisa dilanjut ya. Kalau ada pertanyaan langsung ya terkait dengan soal persoalannya langsung tanyakan. Jadi kita nggak bolak-balik kalau bisa, Tapi kalau baru teringat ya nggak apa-apa. Oke. Nomor 3, penghasilan dari usaha. Ada yang mau coba? Pak, saya mau coba, tapi maaf kalau salah. Iya, gimana? Para Pak. Masuk ke halaman 1, lampiran 1, Pak. Lampiran berapa, Mbak? 1, Pak. Lampiran 1, halaman 1. Di sini? Iya. Di Ke nomor bagian 1A, Pak. Ditulis berapa di sini? 200 juta, 205 juta, Pak. 205 juta, Mbak. Iya. Oke, terus? HPP-nya 250. HPP-nya 250. Nah, itu HPP atau biaya usaha, Mbak? Pengeluaran dan biaya selama 2018, Pak. Sehingga toko mengalami kerugian. Ya. Apakah itu bisa dimasukkan HPP atau itu biaya? Pengeluaran dan biaya itu kan sebenarnya masuk biaya ya. Kalau HPP itu adalah harga beli barang. Kita beli barangnya harga berapa itu HPP. Gampangannya gitu. Diketahui nggak HPP-nya di sini? Enggak. Apakah berarti bisa pakai cara ini di input di lampiran 1? Apakah bisa? Karena banyak data yang tidak kita ketahui. Gimana? Pas? Pasti, Pak. Soalnya bingung kan. Yang lain coba? Diinput di mana kira-kira ini? Masuk pembuat soal ini pengennya diinput di mana sih? Kira-kira. Jawab, Pak. Ya, dengan Prayoga, Pak. Mas Yoga, silakan. Kalau saya untuk biayanya itu saya masukin di bagian D, Pak, 250 jutanya. 250 jutanya. Terus HPP-nya ada isi berapa? HPP-nya kan sudah diketahui, Pak. Jadi saya nolkan, Pak. Oh, bisa.
Apa boleh dinolkan? Yang bisa masuk lampiran 1 halaman 1 tuh kalau dia melakukan apa sih? Dia milih apa? Pencatatan atau pembukuan? Kira-kira maksud pembuat soal ini pinginnya si Tuan Andrian ini untuk penghasilan dari usahanya, pingin pencatatan atau pembukuan? Gimana, teman-teman? Kayaknya pencatatan. Kalau pencatatan masuk ke mana, Mas? Lampiran 1 halaman 2. Lampiran 1 halaman 2. Oke, coba kita ke lampiran 1 halaman 2. Masuk ke mana, Mas? Ini ada norma. Gimana? Karena dia nggak ada norma. Iya. Dimasukin ke mana berarti? Di bagian B. Iya? Putus-putus, Mas. Bagian B yang nomor 1. Dagang. Bagian B nomor 1 dagang. Mau pakai norma berapa, Mas? Diketahui di soal? Waktu soal nggak ada normanya. Ya. Berarti pembuat soal ngarahin ke situ nggak? Kalau nggak ada. Ya, oke. Alternatif lain berarti. Yang lain? Apa dia masuk ke lampiran 1 halaman 2 bagian D yang nomor 6, Pak, penghasilan lain? Penghasilan lain. Saya tampung dulu. Kalau penghasilan lain berarti di sini nanti semua dari omsetnya itu dianggap sebagai penghasilan, Mas. Apakah itu tidak memberatkan wajib pajak? Berarti kan totalnya itu sudah ditotal belum? Berapa ratus juta itu? Berarti semua dianggap penghasilan dan nanti totalnya akan dihitung langsung pakai lapisan tarif loh. Kira-kira memberatkan wajib pajak nggak kalau taruh di situ? Ya kalau dia nggak keberatan ya it's okay. Kalau dia mau bayar nilai segitu gedenya semua dari penghasilan, itu kan dari penghasilan kotor nggak sih? Dari semua penghasilan kotornya dimasukkan sebagai penghasilan itu. Apakah nggak teriak gitu? Alternatif lain? Izin jawab, Pak. Oke. Dengan siapa? Dengan Kak Mela. Silakan. Tapi nggak tahu benar atau salah. Ya. Ini kan biayanya lebih besar ya. Jadi mungkin apa ini masuk kompensasi kerugian ya? Bukan. Ada keterangankah kalau yang bersangkutan mengadakan pembukuan, Mbak, di soal? Pembukuan. Ada nggak keterangan itu di soal? Kalau wajib pajak menyelenggarakan pembukuan dari usaha tokonya. Tapi untuk wajib pajak orang pribadi kan pembukuan ya, Pak ya? Bisa. Emang badan aja yang bisa pembukuan. Orang pribadi juga bisa. Dan yang bisa mengkompensasikan kerugian kalau dia menyelenggarakan pembukuan. Ingat. Itu syarat utama. Sudah? Sudah, Pak, sampai situ dulu. Ayo. Yang lain? Kalian mikirnya terlalu ribet kalian mikir. Kan sudah kita pelajari kemarin alternatif apa kalau terkait dengan usaha. Kalau nggak ini ya itu. Gitu. Apa itunya itu? Pak, mau izin Ya. mencoba jawab Cynthia Yani. Uh-uh. Mungkin bisa pakai yang 0,5% atau yang 17. Nah, itu. Kalau pakai 17, berarti Anda pakai norma, Mbak. Normanya nggak diketahui. Atau kalau misalkan dia pakai UP tertentu, misalkan sebenarnya
Bisa, tapi di situ kan NPP tidak diketahui. NPP, OP tertentunya di cabang itu kan nggak ada, berarti nggak memenuhi syarat. Berarti sebenarnya yang paling bisa kita lakukan adalah dimasukkan final UMKM 0,5%. Sudah selesai. Bisa kan? Ngapain Anda mikir ribet? Kita masukin sini nggak cocok. Semua misalkan dimasukkan di lampiran 1 halaman 1. Unsur HPP nggak diketahui. Ya, ini nggak bisa. Anda namanya dagang harus tahu HPP loh. Jadi Anda beli baju misalkan, harga belinya berapa masa Anda nggak tahu? Ya kalau informasi itu nggak ada, Anda mau tahu untung ruginya dari mana? Itu harus tahu, harus jelas. Dari pembukuan, dan wajib pajak wajib melakukan pembukuan. Kalau milih di lampiran 1 halaman 1 ini wajib pembukuan, nggak boleh pencatatan. Harus detail, berapa biaya-biayanya, apa saja biayanya, unsurnya apa, harga beli berapa, stok sisa berapa, sehingga bisa dicari HPP-nya. Kalau hanya ada soal yang sederhana seperti ini, saran saya sudah masukkan di UMKM aja lah. Ya, jadi masuk ke lampiran 3, nomor 16. Ya, brutonya berapa? Sudah dihitung brutonya? 205, Pak. 205, berarti setengah persennya berapa, Mbak? 1.025.000. 1.025.000. Oke, ingat ya teman-teman ya, kalau misalkan di situ tidak ada norma, berarti pembuat soal inginnya dia dimasukkan final. Tapi kalau di soal nanti misalkan ujian ternyata ada normanya, berarti pembuat soal ingin Anda pakai pasal 17, hitung dari usahanya. Gitu ya. Itu indikasi paling mudah dari soal. Jadi tolong diperhatikan ada norma atau enggak. Bisa dipahami teman-teman sampai sini? Kalau bisa, kita akhiri dulu 8:30. Nggak berasa ya kalau ngitung gini ya, cepet ya kalau ngisi, kalau serius gini ya. Ya. Besok on time ya teman-teman, kalau bisa on time biar kita bisa selesaikan 17.70 karena ini pengisiannya lumayan ribet dan harus ngitungnya harus cermat, yang diisi juga banyak supaya kalian nanti ujiannya bisa. Ya. Oke teman-teman, saya cukupkan sampai di sini dulu, cukup untuk pemanasan otaknya. Jadi besok persiapkan otak yang fresh supaya bisa mencerna materi 17.70. Terima kasih, selamat beristirahat, selamat menjalankan aktivitas berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irwan Setiawan untuk materi yang disampaikan. Terima kasih bagi Bapak Ibu atas atensinya. Untuk kelas pada malam hari ini saya akhiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan dari saya. Mohon maaf Bapak, untuk kuisnya itu besok atau lusa nggih Bapak? Lusa Mas. Oh nggih, lusa. Baik. Ya. Baik. Terima kasih bagi Bapak Ibu. Untuk kuisnya hari Senin nggih Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu untuk kelas saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Terima kasih Pak Irwan. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.